Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4450-4451. Tuan Wuliang, merasakan energi pedang yang menakutkan, Xiao Jian berteriak lagi. Tuan Wuliang hampir menangis. Namun dia tetap menyatukan tangannya dan berkata Amitabha, dan dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi cahaya Buddha. Tampak tubuh Tuan Wuliang mengembang seperti balon, dan akhirnya menghalangi semua orang di belakangnya. Boom! Energi pedang jatuh, dan tubuh Tuan Wuliang terbang mundur sejauh puluhan mil, dan darah dari mulutnya menyembur ke udara. Kalian sungguh sampah, ayo panggil master di dinasti Xiao yang bisa mengalahkanku. Pangeran ke-10 memandang semua orang dengan jijik dan berkata, semua orang diam, siapa orang terkuat di dinasti Xiao? Hanya Xiao Yuanshan yang bisa dikatakan terbaik, tapi tidak ada yang tahu di mana Xiao Yuanshan saat ini. Aku adalah petarung terbaik di dinasti Xiao. Suara Tuan Wuliang datang, dan kemudian terdengar di depan semua orang. Bahkan setelah dipukuli seperti ini, Tuan Wuliang tidak melarikan diri sendirian. Pangeran ke-10 memandang Tuan Wuliang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah ke tanah. Kamu keledai botak tua adalah yang paling sampah, kultivator bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina, aku akan bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, energi dan darah Tuan Wuliang melonjak, dan dia mulai membakar esensi dan darahnya. Semua orang memandang Tuan Wuliang dengan kaget. Tampaknya Tuan Wuliang benar-benar mencoba yang terbaik. Saat esensi darahnya terbakar, aura di tubuh Tuan Wuliang melonjak dengan ganas. Di saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya seperti ombak di lautan. Terlihat Tuan Wuliang melepas untaian manik-manik Buddha dari dadanya dan tiba-tiba melemparkannya ke langit, mengukir tanah sebagai penjara. Duar, manik-manik Buddha membengkak tajam, membentuk lingkaran cahaya, dan kemudian menuju ke arah Pangeran ke-10, seolah-olah ingin memenjarakan Pangeran ke-10 di dalamnya. Namun tampak tenang dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Boom! Lingkaran cahaya langsung hancur, dan pecahan manik-manik Buddha yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan. Manik-manik yang pecah itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan semuanya jatuh ke tubuh Tuan Wuliang. Saat sinar cahaya keemasan ini jatuh ke tubuh Tuan Wuliang, kulit Tuan Wuliang berangsur-angsur berubah menjadi keemasan. Manusia seutuhnya seperti manusia emas yang terbuat dari emas. Pangeran kedua, siapakah Tuan Wuliang ini? Yu Wenqiang bertanya dengan kaget ketika dia melihat Tuan Wuliang seperti ini. Ada orang yang begitu hebat di dinasti Xiao mereka, tetapi sebagai Perdana Menteri, dia bahkan tidak mengetahuinya. Tuan Wuliang berkata bahwa dia adalah seorang biksu dari kuil Leiyin, tapi aku tidak tahu di mana kuil Leiyin berada. Kata Xiao Jian, kuil Leiyin. Yu Wenqiang tercengang. Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang kuil Leiyin di wilayah dinasti Xiao. Mungkin itu adalah kuil di area lain di alam surgawi. Namun, Raja Iblis Awan Merah di Lautan Kesadaran Dev berkata setelah mendengar tentang kuil Leiyin, keledai botak tua ini sepertinya levelnya tidak tinggi, tapi metode ledakannya bagus. Dia ternyata adalah seorang biksu dari kuil Leiyin. Apakah para biksu dari kuil Leiyin juga berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis di dunia surga dan manusia? Senior, apakah kamu tahu kuil Leiyin? Dev bertanya dengan cepat. Tentu saja aku tahu. Kuil Leiyin ini adalah kuil paling terkenal di alam surga tingkat 4. Banyak orang suka pergi ke sana untuk beribadah. Aku juga pernah ke sana dulu, tapi aku pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang, dan aku tidak memberi penghormatan kepada keledai tua botak itu. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan. Jadi, Tuan Wuliang ini juga orang dari alam surga. Sepertinya dia terjebak di dunia surga dan manusia. Dev hanya bisa menghela nafas. Selama perang antara dewa dan iblis, ada banyak para dewa dan iblis yang terperangkap di dunia surga dan manusia oleh formasi besar langit dan bumi. Orang-orang ini terjebak di dunia surga dan manusia dan tidak memiliki cara untuk berlatih. Setelah ribuan tahun hidup di sini, banyak dari mereka telah banyak mengurangi kekuatan alam mereka. Namun Dev tidak mengerti mengapa Tuan Wuliang begitu putus asa untuk membantu Xiao Jian karena dia berasal dari alam surga. Meski aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan memarahimu sampai mati. Pangeran kedua, mengapa Tuan Wuliang ini berjuang begitu keras untukmu? Dev bertanya pada Xiao Jian dengan bingung. Lagi pula, orang-orang dari alam surga ini sangat sombong, dan mereka meremehkan para biksu di dunia surga dan manusia. Aku juga tidak tahu. Aku juga bertemu Tuan Wuliang secara kebetulan. Dia berkata bahwa aku memiliki akar kebijaksanaan dan merupakan reinkarnasi Buddha, dan dia telah bersamaku sejak saat itu. Xiao Jian berkata jujur. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Mungkinkah reinkarnasi Buddha semacam ini benar-benar ada? Bukankah ini sebuah tipuan? Wah, kamu tidak mengerti.
Para leluhur dari kuil Buddha ini benar-benar perlu bereinkarnasi untuk berlatih. Satu reinkarnasi bisa bertahan 1000 tahun, dan latihan reinkarnasi tidak membedakan dunia. Di antara ribuan dunia di alam semesta dan galaksi ini, mereka akan bereinkarnasi di dunia manapun secara acak, sehingga para murid Buddha ini akan mencari reinkarnasi Buddha di dunia luas. Setiap kali aku bertemu dengan mereka akan berjuang sampai mati untuk melindungi reinkarnasinya sampai memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya. Raja Iblis Awan Merah memberitahu Dev. Setelah mendengar ini, Dev merasa kulit kepalanya mati rasa. Latihan reinkarnasi Buddha ini terlalu melelahkan. Tidak heran Tuan Wuliang tidak melarikan diri bahkan setelah dia hampir dipukuli sampai mati. Sekarang dia masih membakar esensi darahnya, mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya. Pangeran ke-10 memandang Tuan Wuliang seperti itu, menyeringai, dan kemudian menamparkan kepala Tuan Wuliang dengan keras. Tuan Wuliang tetap tidak bergerak, dengan tangan terkepal, tidak bergerak seperti gunung. Krek, sebuah tamparan menghantam kepala Tuan Wuliang dengan keras. Tubuh Tuan Wuliang bergetar hebat, dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergetar dari tubuhnya. Tuan Wuliang ditampar keras oleh yang ke-10. Meskipun Tuan Wuliang berhasil menanggungnya, pemandangannya agak canggung. Ini seperti seorang anak remaja yang menamparkan seorang pria tua, tidak peduli bagaimana melihatnya, itu sangat aneh. Dan wajah Tuan Wuliang memerah dan dia tetap tidak bergerak. Pangeran ke-10 tersenyum tipis, menyenangkan sekali. Krek, tamparan lain terjadi, kali ini di kepala botak Tuan Wuliang. Kali ini, Tuan Wuliang langsung terlempar, dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergetar di sekujur tubuhnya, menyebar seperti riak ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Pada saat ini, Tuan Wuliang mengatupkan kedua tangannya, dan kecuali ekspresi agak marah di wajahnya, dia sama sekali tidak bergerak. Bahkan setelah ditampar, dia masih tetap terlihat mengatupkan kedua tangannya setelah mendarat. Hahaha, keledai botak tua itu lucu sekali. Pangeran ke-10 tertawa keras, lalu menghilang seketika, dan kemudian muncul lagi di depan Tuan Wuliang. Semua orang dapat melihat bahwa Pangeran ke-10 ini sedang mempermainkan Tuan Wuliang. Dia sepenuhnya mampu membunuh Tuan Wuliang dengan satu tamparan, tapi dia memilih untuk tidak membunuh Tuan Wuliang. Mungkin di seluruh dinasti Xiao, hanya Tuan Wuliang yang bisa bermain dengannya untuk. Sementara waktu, melihat Pangeran ke-10 muncul di hadapannya, Tuan Wuliang ingin membuka mulut dan mengutuk. Meski dia tidak bisa mengalahkannya, dia ingin memarahinya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi dia tidak bisa, sekarang dia tidak bisa menghentikan aura di tubuhnya, jadi dia hanya bisa menahannya. Bang, bang, bang. Pangeran ke-10 memukul kepala botak Tuan Wuliang satu demi satu. Dan setiap kali Tuan Wuliang dipukul, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Setiap kali dia mundur selangkah, cahaya Buddha akan bergetar keluar dari tubuhnya. Setelah ditampar lebih dari 10 kali, kepala Tuan Wuliang mulai berdarah, dan cahaya Buddha meredup. Dasar keledai botak, kamu hanya menerima selusin pukulan, dan kamu tidak tahan secepat itu. Pangeran ke-10 mengejek Tuan Wuliang. Cahaya keemasan di tubuh Tuan Wuliang menghilang, darah muncrat dari kepalanya, dan dia menatap tajam ke arah Pangeran ke-10 di depannya. Jalan kecil, jika aku tidak terjebak selama ribuan tahun dan kehilangan sebagian besar kekuatanku, aku akan mengupas kulitmu dan memutus ototmu. Tuan Wuliang mengutuk dengan marah pada Pangeran ke-10. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa merasa nyaman dengan beberapa kata makian. Bersambung.